Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan 6 kali ini kita akan membahas tentang teori produksi dan estimasi, gitu ya. Yang pertama terkait dengan organisasi produksi. Perusahaan ini merupakan organisasi, jadi di mana ada tenaga kerja, modal atau tanah, dan juga bahan mentah yang tujuannya untuk memproduksi barang atau jasa untuk dijual. Jadi kalau jasa berarti di sini yang diorganisasikan atau menjadi capitalnya adalah tenaga kerja dan kemampuan. Sedangkan untuk barang berarti dibutuhkan adanya bahan material. Nah, untuk produksi itu sendiri berkaitan dengan perubahan dari input kemudian menjadi sumber daya yang berupa output atau jasa atau barang. Dan beberapa aktivitas yang terlibat dalam produksi ini diantaranya ada meminjam, kemudian ekspansi, ada rekrutmen, dan controlling serta dengan terkait dengan biaya. Nah, untuk input ada beberapa macam, yaitu input di sini, input saja, kemudian ada input tetap, jadi tidak berubah terkait dengan periode waktu. Kemudian input variabel. Input variabel ini yang berubah-ubah, jadi mudah berubah, ada variasinya. Contohnya bahan mentah dan tenaga kerja yang tidak terdidik. Lalu ada periode jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek ini biasanya bisa 1 bulan, bisa 3 bulan, semester atau 1 tahun. Sedangkan jangka panjang ini biasanya lebih dari 1 tahun. Kemudian untuk fungsi produksi. Jadi dalam produksi, proses produksi ini terdapat fungsi atau kaitan antara variabel sumber daya satu dengan sumber daya yang lain yang menghasilkan kuantitas atau output produksi tertentu. Jadi misalnya gabungan atau kombinasi dari di sini ada 1 tenaga kerja apabila dikombinasikan dengan 1 modal, 1 unit modal atau capital, maka akan dapat menghasilkan 3 quantity atau 3 output produksi, begitu. Kemudian misalkan 2 tenaga kerja dikombinasikan dengan 4 modal atau capital, maka akan menghasilkan 28 quantity atau 28 output produksi, gitu. Nah, ini merupakan rumus untuk atau fungsi produksi dengan 1 input variabel. Jadi hanya 1 jenis. Contohnya di sini adalah L atau labor. Jadi hanya mempertimbangkan labor itu dengan kuantitas yang dihasilkan atau output yang dihasilkan untuk mencari tahu elastisitas dari tenaga kerja ini berapa. Jadi elastisitas di sini yang dimaksud adalah setiap persen perubahan atau selisih dari unit yang dihasilkan dibandingkan dengan persen perubahan dari tenaga kerja yang digunakan, gitu. Ini adalah untuk slide ke-6 ini merupakan contoh dari produk total, marginal, dan rata-rata dari tenaga kerja, dan juga elastisitas dari output. Jumlah tenaga kerja di sini bervariasi dari 0 sampai 6. Kemudian output atau produk totalnya juga bervariasi. Lalu produk marginal TK ini selisih antara Q dengan TK sebelumnya dan sesudahnya. Jadi misalnya di sini
margin tenaga kerja